pernah dalam sejarah manusia pertempuran pikiran, artinya dalam sejarah kehidupan kita, pertempuran pikiran itu terjadi sehebat zaman sekarang ini. Belum pernah, saudara. Ya, belum pernah pertempuran pikiran sedahsyat sekarang ini. Kenapa, saudara? Saudara yang sini berumur 50 tahun ke atas, ada saudara angkat tangan saudara? Saudara masih ingat waktu kita kecil, saudara? Kita main, mungkin saudara suka main kelereng ya, mungkin suka main petang umpet gitu saudara ya, yang lari-lari kabur-kaburan gitu saudara ya. Ada yang begitu waktu kecilnya? Ya, main sepak bola, main layangan, ya, manjat-manjat, betul? Ya. Nah, saudara, zaman kita dulu, saudara, kita tidak punya perang informasi sehebat sekarang. There was no age, there was no time like this, like before. Tidak ada zaman, dan saudara masih muda, you must know, tidak ada zaman yang seperti sekarang. You are living in an extraordinary time, dengan percepatan waktu yang luar biasa, dan saudara sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, saudara, dari zaman saudara pertama-tama saudara punya handphone, ya, punya BlackBerry, sudah masih ingat? Ya, dari tape yang muter, ya, lalu jadi disk, betul? Lalu jadi MP3, MP4, right? Semuanya berubah, dan saudara mulai punya BlackBerry Messenger. Itu merubah kita. Semua data begitu cepat, ya. Kemudian muncul Facebook, muncul kemudian WhatsApp dan semua Facebook dan Instagram, saudara ya. Saudara bukan lagi browsing internet, dan saudara cara menonton TV pun sudah berbeda, saudara. Ya, TV mulai nggak laku, sudah mulai menonton sesuai pilihan saudara, sudah mulai menonton YouTube channel, dan internet udah nggak bisa dipisahkan dari hidup saudara. Oke, dan sekarang ada chat GPT, saudara ya, robot yang bisa menjawab pertanyaan saudara. Everything, sudah bisa ngarang skripsi lewat situ, sudah bisa bikin apapun, dan itu merubah semua kehidupan kita manusia, struktur sosial kita. There was not a move like this before. Yes. Yeah. True. And this is the war of your mindset. Ini peperangan pikiran saudara. Saudara, siapa yang setiap hari pasti ada berhubungan dengan internet, entah itu Facebook, entah itu Instagram, ada? Atau sudah ada yang sehari nggak pakai? Ada yang pakai, semua everyday. Ya. So everyday saudara, pikiran saudara ditawarin dengan sebuah kepercayaan baru. Setiap hari saudara, pikiran saudara ini diserbu dengan pikiran. Kenapa saudara? Karena pikiran ini, pertempuran pikiran ini penting. Tetapi the good side, jangan hanya lihat the bad side-nya, tapi the good side is tidak pernah Injil bisa diberitakan secepat sekarang juga. Ya. Semua itu saudara, Instagram, Facebook, itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Baik dan buruk tergantung kontennya. But what I'm saying is, apa yang saya katakan sekarang adalah this generation is changing so fast and so much. Ya, sampai bukan kita yang sudah berusia aja, mereka yang masih muda juga, betul nggak? Cepat sekali. Yes. Bukan cuma kita, saudara. Dulu cuma kita masih bilang anak muda cepat, kita mah pelan. Sekarang anak muda juga kayaknya cepat banget. Taruh cepat sampai nggak keubar, saudara. Dan terjadi pertempuran rohani yang luar biasa untuk merebut pikiran saudara. Waktu kita belum lahir baru, saudara, hati kita itu dalam kegelapan. Waktu kita belum lahir baru, terjadi pertempuran untuk merebut roh kita. Iblis mau saudara binasa dan tidak mengenal Allah. Jadi waktu saudara dan saya belum lahir baru, yang menjadi pertempuran adalah roh saudara. Di mana saudara harus memutuskan menerima Yesus atau tidak. Tetapi sekali saudara menerima Yesus, maka pertempurannya berpindah dari roh saudara ke pikiran saudara. Yes. Yeah. Betul. Now is your mind. Kenapa saudara? Karena pikiran saudara adalah kanvas dunia. Saudara dan saya was created in the image of God. Saudara dan saya diciptakan dengan rupa dan teladan Allah. Artinya kita punya kemampuan mencipta, kita punya creativity yang luar biasa. Kita bisa punya ide untuk sesuatu yang tidak ada, kita bisa muncul. Karena kita di-create in the image of God. Dan setiap hari saudara,
iblis itu berusaha menyerang pikiran saudara, saudara sadar tidak sadar, saudara baca informasi, is attacking you dengan idea, dengan belief yang saudara tidak sadar, dan kadang-kadang itu tipis sekali masuknya. Nah saudara, kenapa saudara? Karena keselamatan kita saudara, bukan cuma keselamatan roh kita, tapi keselamatan jiwa kita. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara lihat nggak? Tujuan iman saudara, keselamatan jiwa saudara. Berarti saya udah diselamatkan nggak? Saudara udah diselamatkan kalau saudara bicara roh. Kalau saudara bilang bahwa kemenangan sudah dibilang pada saudara, yes. Saudara sudah menang bersama dengan Yesus. Yes. And no. Yes and no. Kenapa saudara? Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kau perlu untuk menang. Coba saudara bayangin, insan ini anak saya, lalu dia sedang bertempur menghadapi musuh yang punya anak panah, dan kemudian saya berikan dia senjata super power yang bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat, sehingga tidak ada senjata yang ditembak oleh musuh membahayakan dia. Berarti sudah menang dong. Ya. Kalau saya kasih itu, saudara bayangin gini saudara, misalnya kita mau bertempur nih lawan negara superpower, misalnya Amerika Serikat, kita udah kalah sebelum bertempur. Betul nggak saudara? Tapi saudara, misalnya suatu negara yang begitu superpower mau menguasai kita, dia harus datang. Kalau dia nggak datang saudara, ya kita bikin macam-macam di sini. Kemenangan memang sudah Tuhan berikan kepada saudara, tapi saudara tetap harus bertumbuh dan saudara harus ambil. Di area itu kita belum menang. Kenapa saudara? Karena pikiran kita ini penuh dengan jajahan musuh yang sudah dibangun berabad-abad lamanya. Pikiran kita ini banyak sekali yang salah, dan seringkali ide itu masuk tuh begitu halus. Suatu ketika saya memberkati orang nikah saudara, tiba-tiba mereka bikin janji nikah, dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang generasi sekarang yang suka bikin anniversary pacaran mereka. Sudah ngerti? Sering nggak teman sudah bikin anniversary pacaran mereka? Kelihatannya simpel ya, anniversary pacaran mereka. Kelihatannya simpel sekali. Tapi sudah tahu apa itu sebenarnya dibaliknya? Kalau saudara mulai bertumbuh, sudah ngerti bahwa dibalik itu mereka sedang menurunkan arti pernikahan. Yes. Saudara yang menikah tahu, pacaran sama menikah berbeda. Omong kosong mereka bisa rayakan anniversary. Saya punya murid saudara, saya bilang sama dia, mereka sudah lama membangun hubungan. Saya bilang, detik kamu menikah, pasti ada perbedaan. Karena you have to stay setiap hari sama dia. Kamu ngampun 24 jam. Dan sekarang kamu punya komitmen di depan pastor, di depan gereja, bahwa kamu harus mengasihi istrimu, dan istri punya komitmen, kamu harus tunduk sama suami. Dan detik kamu suami istri, itu berbeda saudara. Tapi saudara, iblis sudah menipu bahwa you anniversary sama aja. Lucu ya, seperti itu ya. Begitu nikah bubar saudara. Karena itu nggak ada komitmen, nggak ada holiness, Yes. nggak ngerti apa artinya anniversary. Itu contoh hal yang iblis selipkan dalam hidup anak-anak muda. Dari mana datang kebudayaannya? Dari mana idenya? Tentunya dari musuh saudara. Amin saudara. Dan kalau kita tidak bisa memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita, janji Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena iman itu saudara, misalnya saya kasih contoh. Misalnya ya, saya berdoa untuk orang kesembuhan. Roh saya mendorong saya untuk mendoakan dia kesembuhan. Saya mendoakan dia kesembuhan, terjadi kesembuhan. Tapi next time saya doakan orang nggak sembuh, saya mulai berhenti berdoa. Kenapa saudara? Karena saudara, apa yang di dalam hati saya belum tertulis dalam pikiran saya. Ibrani mengatakan bahwa aku akan menuliskan firman-Ku di dalam hatiku dan di dalam pikiranmu. Dua-duanya perlu, ada dalam hati dan ada dalam pikiran. Kalau baru di hati saudara, belum di pikiran saudara, itu menjadi tidak permanen. Oh, saya suka Pastor Joeng saudara. I'm so blessed ya, punya seorang seperti Pastor Joeng. Dia ke Taiwan saudara, ya, ke Taiwan kerjaannya saudara, doain orang sakit.
Doain orang sakit, saudara. Dan kemarin dia kasih kesaksian, orang yang selulosis, tahu ya, tulangnya begini, di foto lurus. Wow. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Respon. Datang ke situ cari orang sakit. Dan statementnya beliau saya tulis di Facebook hari ini, saudara. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Kalau nggak bisa mendoain orang sakit, susah menginjil. Soalnya nggak bisa jualan. How deep is that statement? Nyembuhin orang sakit ya biasa aja kayak kita jualan nih, ada yang bagusnya dari handphone saya nih. Kalau nggak kamu ngapain beli ini, kelebihannya nih bisa nyembuhin kamu. Jadi kesembuhannya udah jadi makanan sehari-hari di pikirannya Pastor Eng. Jadi kalau Pastor Eng lihat orang sakit, pikirannya disembuhin. Dia nggak mikirin di rumah sakit, dia nggak mau cek sakitnya apa, dia cuma pikir bahwa Yesus telah menyembuhkan kamu, Yesus memberikan saya kuasa dan saya mau menyembuhkan kamu. Itu saudara artinya apa? Saudara, firman Tuhan yang ada dalam hati udah tertulis di pikirannya. Kalau itu sudah tertulis di pikiran saudara, menjadi gaya hidup saudara. Nah, itu sebabnya saudara, iblis berusaha mengambil pikiran anak muda ini. Kenapa saudara? Kalau pikiranmu terbelenggu, engkau tidak bisa merdeka, sekalipun rohmu tidak terbelenggu lagi. Tujuan kita, keselamatan kita adalah keselamatan jiwa kita. Jiwa kita itu perlu diselamatkan karena kita masih di dunia ini. Jadi tujuan alam menyelamatkan kita, saudara, adalah supaya saya dan saudara mengalami kebenaran firman Tuhan waktu hidup di sini. Bukan di surga. Nah, itu aja sebuah tipuan, saudara. Banyak banget orang Kristen yang percaya nanti di surga. Sabar ya, nanti di surga kamu, Tuhan akan berkati kamu. Apa poinnya, saudara? Sabar ya, di surga kamu tidak sakit lagi. Apa poinnya, saudara? There's no point. Betul nggak, saudara? Sudah tidak bisa memuliakan Allah kalau di surga nanti, saudara, itu udah jadi semua, memang begitu di situ. Amin, saudara. Sudah bisa berita Injil karena sudah ngalami di bumi ini. Jadi sudah pikiran kita nih diserang terus setiap hari. Nah, banyak pikiran kita ini, saudara, yang tidak alkitabiah dan kita biarin. Si Alkitab mengatakan bahwa iblis menyerang kita itu dengan panah api, saudara. Kita lihat ya di dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita punya pikiran yang salah itu dari mana sih? Pertama, saudara, dari sekitar kita, dari masyarakat kita. Apalagi sekarang, saudara, kalau saudara sebagai anak muda, saudara sebagai orang bertobat, kalau saya bilang anak muda, ini termasuk anak muda rohani, kalau saudara nggak punya dasar firman Tuhan, kalau saudara nggak baca Alkitab setiap hari, don't say that you will win, is impossible. Iya. Karena saudara nggak punya dasar untuk pikiran saudara. How you build your mind? Yes. You don't even know the Bible. Iya. Saudara bahkan nggak tahu Alkitab. Bagaimana saudara bisa membangun pikiran saudara? Itu sebabnya saudara di dalam gereja itu banyak reaksi yang salah. Tapi kalau saudara nggak baca Bible every day, saya boleh ngomong sama saudara, jelas saudara di bawah tipuan iblis. Nah, saudara nggak punya senjata untuk melawannya, because you don't have the foundation. Yes. Saudara nggak punya dasar. Amin, saudara. Jadi saudara bagaimana iblis menyerang? Dikatakan di situ jawab, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, dengan perisai ini kamu dapat memanahkan semua panah api dari si jahat. Ya, Alkitab ini saudara jelas sekali yang panah api. Saya pernah orang memanah. Yang memanah itu ngumpet nggak? Ngumpet. Betul nggak? Dari jarak jauh, jarak dekat? Jauh. Saya sini panah ke belakang nih, limtius gitu kan, saya ngumpet. Ngumpet dulu, saudara. Panah, betul? Kayak sniper, kalau zaman sekarang itu sniper, gitu. Saya ngumpet lagi. Dan panahnya api, kalau kena, saudara, bukan cuma sakit, panas. Ya, jadi efeknya jangka panjang. Jadi musuh dari jauh nyerang saudara. Tujuannya saudara, supaya saudara tidak sadar bahwa itu yang nyerang itu musuh.
Berapa banyak masalah dalam hidup kita biarin. Berapa banyak kejadian dalam hidup saudara yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara biarin. Sudah nggak hadapin. Berapa banyak dalam hidup kita kejadian yang tidak standar. Itu dibangun, saudara. Saya ingat, saudara, waktu Bu Sian sebelum menikah sama saya, saudara, dia bilang begini, otoritas saya baik di rumah maupun di gereja mengatakan bahwa kalau menikah itu tidak akan lebih bahagia. Itu tipuan musuh, saudara. Halo, ada amin, saudara. Ada amin, saudara. Nah, kalau pernikahan saudara tidak tambah bahagia, saudara juga tertipu. Cuma saudara nggak sadar, dibiarin aja, biasa. Pernikahan dia juga begitu, semua orang nikah ribut, dan terus abis itu ya cuek-cuekan, nggak pernah dibetulin, nggak pernah diberesin, dan kamu sudah biarin aja. Oke? Sudah tertipu, panah api iblis masuk, panas, kebakar kan? Kemudian saudara, tipuan itu kita terima sebagai, lah memang begitu pernikahan, saudara menerima jadi kebenaran. Satu kali saudara ribut nggak selesai, udah sebodoh lah, biasa aja. Dua kali nggak selesai, biasa aja. Saudara ulangin lagi, repeat. Lalu saudara, dari pengalaman hidup kita, dengar saudara baik-baik, dari pengalaman hidup kita, kita semua, dari pengalaman hidup kita, kita ambil kesimpulan. Halo, ada amin. Yes. Jadi hamba Tuhan nanti miskin loh, nggak ada duit loh. Ayatnya mana, bro? Itu pengalaman tetangga sebelah tuh, gembala tuh nggak ada. Siapa yang ngomong? Waktu Bu Sia ngomong bahwa nanti kita menikah, kita itu habis itu kamu tuh nggak akan sayang saya bilang, siapa yang ngomong? Saya bersyukur banget, saudara, waktu saya baru lahir baru, saudara, saya banyak sekali baca buku Kenneth Hagin, dan itu buku yang bagus banget, saudara. Dan beliau mengajarkan siapa yang ngomong. Kalau bukan Tuhan yang ngomong, lupakan. Ada amin, saudara. Oh, tapi pengalaman, bro, kamu nggak tahu pengalaman. Di Serang mulai gereja itu susah. Siapa yang ngomong? Oh, tapi dia nggak gembala. Iya, dia nggak disuruh Tuhan kali. Saya disuruh Tuhan. Ya, saya nggak tahu dia hidupnya dalam roh nggak. Saya disuruh Tuhan. Kenapa saya harus ada pengalaman orang menjadi kebenaran? Yes. You are living in a lie. Kemudian waktu itu saya bilang, enggak, no. Tapi sudah tahu dua otoritas dalam hidup dia ngomong yang sama. Jadi saudara, otoritas kita itu berpengaruh. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau merdeka, ketuhanan saudara harus kuat. Ya, di atas kita ini semua otoritas ada manusia. Tapi jangan lupa, yang tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan. Halo, amin saudara. Itu sebabnya saudara, sekalipun pastor yang khotbah, saudara boleh bilang, firmannya mana? Saudara boleh kasih firman, pastor firman Tuhan nggak ngomong begini. Halo, amin saudara. Dan saudara, hal yang terburuk adalah pengalaman kita menjadi filosofi saudara. Ketika pengalaman saudara menjadi filosofi saudara, saat itu saudara mulai terikat. Ini sebenarnya membangun sebuah tipuan seperti batu dalam hidup saudara, sebuah bata dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara lihat, tuh kan buktinya begitu juga loh. Lihat tuh, dia juga sama nih, hamba Tuhan nih, nggak ada uang. Ih sama tuh, kesimpulan saya jadi hamba Tuhan nggak ada uang. You build a wall. Setiap bata ketika disambungkan, satu bata tuh nggak ada artinya saudara. Tapi tipuan yang terus-menerus sudah rangkaikan kesimpulan dengan kesimpulan, itu membangun sebuah benteng. Benteng itu dua fungsinya. Satu, menghalangi musuh masuk. Kedua, menghukum engkau di dalamnya. Jadi kita tertipu. Jadi biasa, nggak dihadapi, nggak sadar. Contoh lagi ya, tipuan yang simpel saudara.
Datang gereja nggak usah pagi, telat nggak apa-apa, dibiarin saudara. Karena ya udah nggak berasa saudara, kitanya nggak berasa. Kita datang ke gereja kita nggak berasa, kita telat tuh oke, nggak apa-apa, nggak boleh gitu saudara. Kita tuh biasa bangun itu. And then saudara, lama-lama saudara, kebiasaan itu menjadi budaya. Saudara kekasih dalam Tuhan, semua gereja yang berdiri, apalagi di kota Serang ini, dimulai dengan api Tuhan, karena nggak gampang mulai gereja di sini. Halo, ada amin saudara. Nggak gampang saudara. Tapi sudah di tengah jalan itu berhenti. Kenapa saudara? Karena saudara terpupus oleh ikatan pikiran manusia. Hanya pikiran manusia yang bisa mematahkan pekerjaan Tuhan. Iya. Ada satu cerita bagus banget saudara. Kita buka sudah di dalam firman Tuhan. Kita lihat saudara ya. Markus 6 ayat 2. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kan diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia, ayat 3, ini anak tukang kayu, Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Di dalam Matius 15 ayat pertama, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi Yesus menjawab mereka, mengapa pun kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayah dan ibunya pasti mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada ayahnya, bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaan musuh, digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Dan bahasa aslinya, dengan demikian engkau membuat firman Allah tidak berkuasa karena adat istiadatmu. Berapa banyak adat istiadat kita yang menghancurkan hidup kita? Adat istiadat harus dilihat sesuai firman Tuhan atau enggak? Halo, ada amin nggak saudara? Ada amin nggak? Apa syaratnya orang menikah? Harus dalam kekudusan. Halo, amin saudara. Harus dengan saksi orang banyak. Tapi tidak harus mahal saudara. Tidak harus pulang kampung, potong kerbau, jual rumah, jual sawah, baru sah. Siapa bilang kalau adat bilang sah, saudara baru sah? Ya, betul. Firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Ya. Ada amin saudara. Amin. Nah, jadi tipuan musuh ini kita bangun, itu mengelilingi kita, dan setiap hari saudara pikiran-pikiran itu seperti itu menyerang kita dan kita nggak sadar. Nah kita biarin, kenapa? Karena datangnya jauh dan panahnya sekali saya cetek masuk, kita terluka saudara, nggak sadar. Kita biasain aja saudara, ya perpuluhan, saya kasih perpuluhan, nggak berasa, nggak terjadi mujizat dalam keuangan saya, nggak terjadi apa-apa. Siapa yang pernah ngalamin itu? Halo, nggak terjadi apa-apa. Dan kemudian kita berhentiin perpuluhan, nggak terjadi apa-apa juga kayaknya. Dan ini orang datang ke saya, Pak Sep, saya nggak bisa perpuluhan karena saya banyak utang. Jadi kebenarannya diputar balik saudara sekarang. Halo, amin. Perpuluhan adalah janji Allah untuk memberkati kita. Kita balik perpuluhan jadi pajak kepada Allah. Sudah sadar nggak? Jadi Allah tidak bisa memberkati saya sekalipun saya kasih perpuluhan. Itu kan intinya. Ketika sudah bilang, saya nggak bisa kasih perpuluhan kepada Allah karena saya banyak utang. Dan kata lain, kalau saya kasih perpuluhan juga tidak ada mujizat. Itu kan bahasanya. Betul nggak saudara? Dan kemudian saudara, kita biarin pikiran ini, terus kita hidupin seperti itu. Dan kita nggak berasa apa-apa saudara. Dan kemudian saudara, kita mulai biasa saudara, nggak kasih perpuluhan itu nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara, semua dosa ketika baru dilakukan tidak terjadi apa-apa. Kebanyakan, tidak semua. Kebanyakan. Ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat saudara, jiwanya tidak langsung mati, tubuhnya tidak langsung mati, tapi rohnya langsung mati. Tapi saudara boleh bilang, Adam nggak mati karena dia hidup masih panjang. Saudara, setiap perintah firman Tuhan itu kudus. Ada sebabnya. Walaupun kita nggak mengerti, itu ada sebabnya.
Pasti ada efeknya. Iya. Karena Allah mau menjaga hidup kita. Nah seringkali sudah efeknya itu jangka panjang, kita nggak sadar, nanti kita bingung, kenapa jadi begini ya? Kita mulai cari, dari mana ya tadi awal mulai, kita nggak ketemu, saudara. Jadi saudara, akhirnya jadi sebuah kebiasaan, ya sudah, nggak kasih perempuan pun tidak apa-apa kok, semuanya oke. Dan kemudian saudara, sebuah budaya yang mematikan mulai menyerang gereja kita. Itu yang terjadi dalam gereja-gereja saudara. Dan apalagi kalau pastor saudara, pastor di sini, pastor Choen, pastor Insan, pastor Stefanus, pastor Karyanto, pastor Salim, saudara harus doakan. Yes. Iya. Karena ini pastor itu di garis depan ngelawan itu, ngelawan tipu muslihat iblis. Kalau pastornya sendiri tidak sadar, berbahaya banget buat gereja kita. Lalu kita terima pengalaman kita menjadi kebenaran. Lalu saudara, firman Tuhan menjadi tidak berkuasa dalam hidup kita. Karena kita satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa menghentikan Tuhan bekerja. Iya. Halo, Iya. amin saudara. Karena ketika Tuhan ini mereka membiarkan saudara. Ketika Yesus datang saudara, mereka bisa menghentikan Yesus berbuat mujizat. Dan Alkitab bilang, Yesus terheran-heran melihat ketidakpercayaan mereka. Dalam bahasa Asia, Yesus tercengang. Hah? Bisa nggak sepercaya itu? Kemudian saudara gini, saudara nggak bisa jalan nih, ya kan? Nggak bisa jongkok, didoain sembuh. Kalau sudah sembuh, logikanya saudara datang toh. Iya. Saudara gini, kalau saudara makan di satu tempat, makanannya enak gitu, iya kan? Terus saudara merasa nih harganya cocok, murah, terus mengenyangkan saudara, bergizi, saudara sakit makan di situ sembuh, saudara datang lagi nggak? Datang lagi dong. Itu logika umum aja. Tapi saudara, orang ini bisa disembuhkan dan dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan yang mengerjakan itu. Iya. Bisa loh saudara. Karena apa saudara? Itu adalah benteng yang telah dibangun musuh berabad-abad lamanya. Dari keturunan kepada keturunan. Orang suku keturunan Chinese saudara. Pertama lihat orang, wah insan nih mau nikah. Pertama dia lihat dulu, ada duit nggak nih ya? Dan itu bukan tipuan sekarang, itu tipuan berabad-abad udah jadi begitu. Kalau saudara nggak punya ketuhanan yang kuat, saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak ngerti itu tipuan. Nah, Alkitab nggak bilang saudara cari mantu yang punya uang. Alkitab yang cari mantu yang takut akan Tuhan dan mau bekerja. Iya. Halo, Iya. ada amin saudara. Nah, Alkitab juga menentang bahwa saudara harus miskin jago ikut Tuhan. Itu tidak ada di Alkitab. Jadi iblis nipu dua-duanya saudara. Ikut Tuhan pasti kaya, sama ikut Tuhan harus miskin. Dua-duanya nggak benar. Iya. Halo, ada amin nggak saudara? Iya. Itu tipuan saudara. Yang benar sudah ikut Tuhan, sudah akan bahagia dan puas. Dan semua kebutuhan engkau, untuk engkau Tuhan akan cukupi. Iya. Ada amin saudara. Ya, Tuhan akan cukupi. Jadi saudara, itu nggak benar saudara, tertipu saudara. Dan saudara pikir, wah itu nanti pasti bahagia. Enggak. Tapi saudara nggak sadar bahwa semua orang yang banyak yang menikah punya uang tapi nggak bahagia juga. Saudara nggak sadar. Jadi iblis nembak dari jauh. Saudara mau biasakan diri. Saudara, kita ini cepat banget adaptasi saudara. Ya, jemaat masih muda meninggal. Oh nggak apa-apa, biasa, saya nggak tahu Tuhan mau apa. 1, 2, 3, kita menerima gitu aja saudara. Akhirnya kita anggap biasa, Tuhan mungkin sembuhkan, Tuhan mungkin nggak sembuhkan. Kita mulai bikin sebuah kepercayaan sendiri tanpa sadar bahwa itu tidak ada di Alkitab. Sudah mulai nggak? Iya. Kita mulai mati rasanya. 6, nggak apa-apa, memang begitu. Sorghumnya nggak bertumbuh, biasa itu mah. Nggak bertumbuh itu biasa aja, itu nggak biasa. Halo, Iya. amin saudara. Amin. Anak kita kalau nggak bertumbuh itu nggak biasa. Gereja nggak bertumbuh itu nggak biasa. Iya. Hidup saudara tidak bertumbuh itu nggak boleh. Halo, ada aminnya saudara. Ya, nggak berarti saudara pasti kaya, tapi saudara pasti bertumbuh. Dan saudara pasti dipenuhi kebutuhannya, saudara pasti diberkati.
Tapi kalau sudah terus menerus stuck di situ, itu ada yang salah. Kalau tidak sesuai dengan janji Tuhan, ada yang salah. Tapi masalah problem yang lebih besar adalah kita nggak tahu janji Tuhan. Dan kalau udah nggak punya pengetahuan tentang janji Tuhan, sudah pakai dasar apa untuk melawan penipuan musuh itu? Nggak ada. Dan kita bikin jadi kebenaran, saudara. Nah, iblis memberikan kita panah api. Mari kita baca ayat tadi. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan panah api itu kamu dapat memandang semua panah api dari si jahat. Betul nggak, saudara? Ya. Langkah pertama, saudara mengalahkan penipuan adalah pakai perisai iman. Apa itu perisai iman, saudara? Perisai iman itu simpel, saudara. Tuhan berkata, saya percaya. Halo? Yes. Ada amin, saudara? Tuhan berkata, saya percaya. Kalau Tuhan suruh saya menikah, saya pasti menikah. Amin. Halo? Ya. Nggak peduli kata orang apa. Tuhan berkata, saya percaya. Tapi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Saya dulu begitu, saudara. Nggak ngerti. Waktu saya mau homeschool anak saya, saudara, saya cuma tahu satu hal. Ini benar. Hati saya waktu dengar itu benar. Saya tahu bahwa anak saya ini harus punya hubungan sama saya. Karena dalam hidup saya nggak punya hubungan sama orang tua saya. Orang tua saya taruh saya di sekolah. Saya ditaruh, orang tua saya kerja cari uang untuk saya sekolah. Dan kita nggak punya koneksi, saudara. Dia nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya nggak tahu terjadi dalam hidup dia. Ketika saya remaja, saya udah besar, saudara, orang tua saya mau saya teruskan pekerjaan dia. Bentrok langsung, saudara. Karena selama ini saya berjalan dalam dunianya sendiri, dia berjalan dalam dunia dia sendiri. Ketika saya dan Bu Sian datang ke sebuah seminar dan mereka mengajarkan pentingnya homeschool, bahwa pentingnya kita punya waktu sama anak, saya melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Saya tiba-tiba merasa, wow, saya tahu sekarang caranya, gimana cara didik anak saya. Makanya waktu itu, saudara, saya dan Bu Sian berdua, saya puji Tuhan sudah punya istri yang nemenin saya selalu, saudara, yang mensupport kebenaran, yang juga baca Alkitab dan berdoa sendiri, saudara. Amin, saudara. Ya, sudah harus independen dalam hubungan sudah sama Tuhan. Dan istri saya punya ketuhanan yang kuat. Dan dia support saya, saudara, ayo kita homeschool. Padahal, saudara, kalau kita homeschool, yang lebih pusing istri saya, kan dia ngajar lebih banyak. Nggak ada dasarnya, sudah, kecuali firman Tuhan. Sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia berharap dan percaya juga. Amin. Ada nggak dasarnya? Ada, kata Tuhan. Tuhan bilang kamu harus beranak cucu bertambah banyak. Ada. Abraham nggak punya dasar di dalam pikiran logika dunia ini, tapi dia punya dasar, punya firman Tuhan. Kunci pertama, saudara, mengalahkan tipu muslihat iblis, saudara harus punya firman Tuhan. Tahu dasar firmannya itu apa. Halo. Amin. Pertama itu iman. Tuhan ngomong, saya percaya. Tapi, saudara, ini panahnya dari jauh, saudara nggak bisa dari jauh, kan, betul nggak, saudara? Nah, saudara, senjata peperangan kita itu apa, saudara? Apa senjata peperangan kita? Firman. Kita baca ayat berikutnya. Dan terimalah ketopongan keselamatan dan pedang roh, yaitu pedang roh. Semua kanan gini, pedang roh. Sudah pikir, ini misalnya musuh nih, dia panah, saya dari sini, saya pedang, dan ketopong keselamatan, dan apa, sudah perisai iman. Sudah kebayang nggak cara berperangnya? Mulai kebayang belum? Coba panah saya semuanya. Lagi. Ini yang di belakang iblisnya kurang aktif. Ayo panah. Ya, dia panah, saudara. Saya pakai perisai, saudara. Ya. Apa yang saya lakukan, saudara? Saudara, kalau sudah dipanah terus, saudara pasti mati juga. Ya. Coba panah terus. Saya diam aja. Lama-lama capek saya. Terus kena. Betul nggak, saudara? Jadi apa yang saya lakukan? Coba panah. Terus, ingat, senjata kita itu pedang. Amin. Pedang nggak bisa, sudah lempar begitu. Apa yang sudah lakukan? Sudah harus maju. Panah terus, dong. Agak males, iblisnya ini bisa ada kemalasan.
Nah, saudara, setelah dekat baru saya apa artinya saudara? Dengar baik-baik. Hadapi masalah saudara, jangan lari. Kalau mau menang, saudara harus hadapi dia. You have to face it. Kalau kita bilang, mintalah maka akan diberi. Betul? Minta maka mendapat. Ya. Dasar kita meminta adalah firman Tuhan. Di dalam hidup kita, waktu pertama kali kita bertobat, masih ingat saudara? Ada mujizat yang terjadi. Ada doa yang saudara minta, langsung dapat. Iya. Ada nggak saudara? Ada. Ya ada, gampang banget gitu. Tapi Tuhan mau kita dewasa. No, saya kasih contoh perpuluhan saudara. Yang penting saya kasih setiap perpuluhan 3 tahun tidak ada terobosan. Something is wrong. Dasarnya gampang. Janji Alkitab. Aku akan membuka pintu langit dan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Berarti ada yang salah. Kemudian sudah di dunia ini, Instagram, itu roh agamawi menyerang kita. Tuhan itu baik, sabar. Banyak sudah kalau Ihsan datang ke saya, "Papi, ulanganku jelek." Sabar. Digebuk teman, sabar. Kita pikir Tuhan seperti itu. Kamu kerja dipecat, sabar. Kerja ke sini dipecat, di situ dipecat, sabar. Tuhan bilang melatih kesabaranmu. Nggak ada Tuhan yang hidup yang bisa berbicara pada kita. Saya akan nanya, kenapa kamu dipecat? 3 tempat. Emang ada janji Tuhan bahwa kamu akan dipecat-pecat dalam perjalananmu? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Yang ada Yusuf turun ke penjara, tapi rohaninya berkembang, bertumbuh, dan lama loh di penjara. Lama lo berkarir di sana, lama lo karir di rumah Potifar, sampai istri Potifar lo suka sama dia. Betul nggak? Lama. Dan bukan dipecat saudara, dikerjain. Berhentinya bukan karena dia kecewa, pinggir, pergi, bukan. Halo? Amin. Sama saudara, kalau sudah berhenti pindah tempat kerja, atau sudah pindah dari rumah ke rumah, sudah pindah dari sekolah ke sekolah, dari gereja ke gereja, saudara tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena semua nggak pernah face problemnya. Iya. Kembali ke contoh tadi, perpuluhan 3 tahun nggak ada pertumbuhan. Sudah harus tanya, carilah maka kamu akan didapat. Apa yang salah? Halo, amin saudara. Saudara kalau murid Yesus, saudara harus buka firman Tuhan dan selidiki firman Tuhan, belajar apa yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau janji Tuhan nggak terjadi dalam hidup kita, ada yang salah. Cuma 2, Tuhan berbohong atau saya yang salah. Cari kebenaran. Jangan pasif. Datangin musuh, bawa pedang, hadapi masalah, bunuh dia. Kalau ada hidupmu, di mana di area hidupmu tidak terjadi janji Tuhan, di situ ada kegelapan. Di situ ada pertempuran yang kamu harus menangin. Amin, saudara. Kalau anakmu tidak taat kepada engkau, padahal engkau sudah mendidik dalam jalannya Tuhan, ada yang salah. Cari kebenarannya di mana, cari masalah di mana. Jangan pasif, jangan diam. Jangan biarkan musuh membangun benteng dalam hidupmu. Cari. Jadi cara mengalahkan benteng itu sudah harus cari kebenaran. Hidup kita harus berdasarkan pewahyuan. Tuhan berbicara. Halo, ada amin saudara. No, Pastor Stefanus ketika menggembalakan sini kan menjaga para Pastor Ihsan nggak bisa hanya meneruskan apa yang Pastor Stefanus ajarin. Kenapa saudara? Karena dia harus punya hubungan sama Tuhan. Dia harus punya kreativitas, dia harus tahu Tuhan lagi bergerak seperti apa pada zamannya. Memang nilai tidak berubah, visi tidak berubah, tapi metode bisa berubah.
Ketika pastor menggembalakan harus mendengar suara Tuhan. Ketika kita taruh pada generasi berikutnya, dia juga harus mendengar suara Tuhan. Kalau dia tidak mendengar suara Tuhan, maka gerejanya jadi agamawi. Sudah dengar nggak? Halo. Kalau saudara sebagai orang tua sudah dengar suara Tuhan dan tidak ajarin anak sudah dengar suara Tuhan, coba bawa dia ke gereja dan tanpa mengerti anak ini kenapa dia ke gereja, maka kelak sudah besar dia bisa tetap ke gereja tapi jadi agamawi. Kenapa saudara? Ketika orang tuanya bertobat dulu, dia mengalami Tuhan, dia ke gereja, tapi anaknya nggak mengalami Tuhan. Dia hanya ke gereja sebagai produk sebuah program. Then the church will die. Sudah ngerti nggak? Halo, semua yang kita lakukan dalam rumah tangga kita itu harus ada tuntunan Tuhan. Sudah harus cari di mana salahnya. Ada yang salah, carilah. Amin. Maka kamu akan mendapat. Ketok. Ini kok nggak kalah-kalah ya? Udah saya lakukan nggak terjadi nih. Ketok. Maka pintunya dibukakan. Tahan. Nggak ngerti, tahan. Satu kemenangan dalam hidup saya. Nah, dalam hidup saya seperti hidup saudara, masih banyak area pertempuran. Halo, saudara sadar nggak sudah punya pertempuran sekarang? Janji Tuhan yang belum diwujudkan. Nah, salah satu area di mana saya menang ada dalam area kita merintis gereja. Waktu saya merintis gereja sudah di Citra. Nah, saya tahu bahwa gereja, kenapa saya merintis gereja sudah? Karena saya tahu bahwa gereja kita ini harus ditarik, harus menginjil. Kalau kita nggak menginjil, kita mati sendiri, saudara. Nggak perlu tunggu musuh bunuh kita bunuh diri. Kalau sudah nggak nginjil, sudah berantem, pasti di dalam. Karena sudah punya pedang roh kan, terus nggak tahu mau di ngapain gitu. Terus lihat orang ini salah, pakai firman tegurnya. Orangnya itu aja. Sudah orang injil sudah mau dibuatin siapa? Semua karunia akan berhenti. Sudah mau doain apa? Kalau semua udah sembuh. Betul nggak saudara? Ya cahaya orang dari luar. Jadi karena itu sudah saya pergi merintis di Citra, saudara. Waktu di Citra saya datang ke Pastor Erik. Pastor Erik, gimana caranya merintis di Citra? Boleh nggak? Pastor Erik bilang, oh yang penting itu ada nggak Citra di peta? Oh ada, saya udah ngerti maksudnya beliau. Bahwa pergi jadikan semua bangsa muridnya. Ya sudah, kalau Citra ada di peta, saya pergi ke situ. Nah, saya ulangin hal yang sama untuk Taiwan. Karena Taiwan juga di peta kan? Halo, amin. Kecuali kalau saya melintis di bulan, nah saya mikir-mikir. Tapi Taiwan juga di peta, jadi pola yang sama saya ulangin. Wah, saudara, nggak ada hasil, saudara. Ya, tahun pertama, saudara, kayak orang gila, saudara ya. Gereja nggak ada, pastor nggak ada, uang nggak ada. Nggak ada gereja lain yang merintis kayak begitu caranya. Ya. Pastornya anak saya, nggak punya pengalaman. Di sini juga nggak pemimpin sel, gitu. Ya, hanya karena dia kepingin, dia mau gitu. Ya. Kemudian datanglah Stella dan Felix ke sana bantu. Kelihatannya nggak ada apa-apa, saudara. Terus lalu gimana? Pandemik datang. Saya berdiri dengan iman aja. Saya terus bilang, kira-kira kamu pasti bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Saya terus berdiri, saudara. Saudara, kalau 2 tahun pertama saya nyerah, maka saudara, sebenarnya kita akan ambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak mau kita merintis di Taiwan. Tapi saudara, kenapa saya terus lakukan? Karena saya punya rema di dalam. Katakan punya rema di dalam. Sudah harus punya rema di dalam. Saya suka banget waktu ada orang jemaat di GBP tanya Pastor Ayub, dan ini jawabannya bagus banget dari Pastor Ayub. Dia bilang gini ke Pastor Ayub, dia punya sakit. Dia bilang gini, Pastor, saya ini sakit. Ya. Saya dengar khotbah dari Pak Choeng, doanya harus begini. Saya dengar khotbah dari Insan, doanya harus gini. Saya udah ulang setiap hari, tapi kok tidak ada terjadi sesuatu. Dan dia dari non-Kristen sudah, jadi dia biasa. Kalau orang non-Kristen itu kan doanya chanting, tahu chanting ya, diulang-ulang, ya, di apa?
Kayak apa tuh namanya? Javaltri. Mantra. Ya, kayak mantra diulang-ulang gitu. Dan kita semua, saudara, waktu kita belum bertobat, kita ini kan semua dari orang non-Kristen, kan? Entah nenek moyang kita atau siapa, betul nggak, saudara? Ya kan? Jadi saudara, entah gimana kita itu ke gereja itu seperti, saudara, pindah agama tanpa kita sadar. Konsep di dalam pikiran kita. Padahal saudara, waktu sudah bertobat dan lahir baru, saudara masuk dalam kerajaan Allah. Sudah bukan pindah agama. Artinya apa, saudara? Waktu saudara menjadi orang percaya sama Yesus, seluruh tujuan hidupmu berubah. Seluruh gaya hidupmu berubah karena engkau sedang dalam sebuah kerajaan yang baru, konteks yang baru, suasana yang baru. Amin, saudara. Waktu pastor yang melayani di Taiwan, waktu saya melayani di Taiwan, begitu sampai ke Taiwan, semua hukumnya berubah. Nggak bisa hidup seperti Indonesia di sana. Nggak bisa naik mobil tin gitu. Nggak bisa lampu merah nyebrang. Kalau kita kan merah, kuning, hijau sama aja kan warnanya. Cuma hiasan gitu kayak nata. Nyebrang aja kalau nggak ada mobil. Nggak bisa di situ, saudara. Kalau kita nyebrang diserempet lampu merah, salah motornya kan. Loh, karena hukum Indonesia begitu, sudah tahu nggak? Kalau jalan kaki diserempet sama motor, salah motor. Kalau motor diserempet mobil, salah mobil. Yang paling gede yang salah. Itu hukum, serius saya. Tapi di sana lampu merah, lu nyebrang, kena, salah kamu. Hukumnya berubah. Nah, waktu kita masuk kerajaan Allah, hukumnya berubah. Tapi kita nggak sadar, kita masih hidup dengan hukum kita yang dulu. Pantesan, saudara, doa kita nggak bisa dijawab. Karena sudah bekerja dengan sistem yang dulu. Halo, amin. Ada amin, saudara. Cara cari uang seperti orang dunia, cara cari jodoh seperti orang dunia, cara mendidik anak seperti orang dunia, semua seperti orang dunia, maka sudah tidak akan punya kemenangan. Jadi saudara, Taiwan, kita terus dengan kasih karunia Allah, pandemi kita nggak bisa ketemu. Puji Tuhan, waktu itu saya udah stres, saudara. Stres banget, saudara. Setelah Felix pulang udah stres, saudara saya. Wah, pulang nih leader saya. Kayaknya pulang tambah stres saya, saudara. Tapi saudara, ternyata saudara, saya dipaksa bertahan karena nggak punya pilihan kan, pandemik, saudara. Dan setelah itu, saudara, blooming luar biasa bertumbuhnya. Paling ke sana, kursinya udah nggak cukup, saudara. Menyembahnya udah begini semua. Dulu zaman Stella Felix nyembahnya susah banget, pada main game. Sekarang nggak ada yang main game, semua nyembah. Main game malu sendiri dalam. The truth become reality. Yes. Kebenaran menjadi realitas. Amin. Ketika kebenaran menjadi realitas, saya akan kasih testimoni. I will teach to my children and my children's children. Ini loh, firman Tuhan benar, pengalamannya ini. Ngerti nggak, saudara? Bukan pengalaman yang nyetir firman Tuhan. Firman Tuhan yang ngatur pengalaman saya. Pengalaman hidup saya harus tunduk di bawah firman Tuhan. Saya ulang lagi, pengalaman hidup saya harus tunduk di bawah firman Tuhan. Kalau pengalaman hidup saya tidak sesuai firman Tuhan, dan memang masih ada pengalaman hidup saya tidak sesuai firman Tuhan, saya tidak akan ajarkan anak saya bahwa itu kebenaran. Saya tetap bilang, that's a lie. No. Mungkin papa nggak bisa, tapi kelak kamu kan bisa. Mungkin papa nggak berhasil, but you continue the war of your father. Ngerti nggak, saudara? Saya tidak akan pakai pengalaman saya as truth. Mungkin papa bisa bikin salah, tapi itu bukan kebenaran. Itu cara saya megang kebenaran. Itu cara sudah punya lordship dan firman Tuhan. Server saya harus bertumbuh, biaya saya harus bertumbuh, hidup saya harus bertumbuh, usaha saya harus bertumbuh. Bukan karena saya mau sok, tapi karena firman Tuhan menjanjikan bahwa orang benar seperti pohon korma. Dia akan bertumbuh subur, berbuah pada musimnya.
Nah sekarang saudara, setelah pengalaman Citra dan Taiwan sudah diulang di Surabaya sekarang, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Sudah tahu saya ngomongnya apa, Mak Aling? Biasa aja. Pasti terjadi. Sekarang kebenaran itu menjadi habit, menjadi filosofi. Alkitab mengatakan bahwa Yesus musuh-musuhnya dua-dua. Betul? Yang semua bisa berhasil. Berarti semua bisa berhasil kalau lebih dari dua. Sama, repeat aja. Mungkin tantangan berbeda, metodenya ada berbeda, prinsipnya sama. Dua orang sehati, apa yang kamu minta akan terjadi. Prinsipnya sama, suami istri kalau sehati, apa yang kamu minta bisa terjadi. Halo, amin saudara. Suami istri kalau punya masalah keuangan, kalau kamu sehati, pasti itu akan bukakan pintu. Kalau nggak buka pintu, tanya, saya udah sehati belum? Gitu caranya saudara, hidup dalam kebenaran. Lama-lama saudara, kebuka pikiran saudara, saudara akan makin percaya sama janji Tuhan. Amin saudara. Terima pedang roh, yaitu yang pertama yaitu firman Tuhan. Pewahyuan harus ditanggapi dengan iman. Iman harus menghasilkan dengan cara minta, cari, dan ketok. Kemudian ajarkan kepada generasi berikutnya. Saudara punya kebenaran harus diajarkan kepada generasi berikutnya. Amin saudara. Ketika saya punya kebenaran saudara, saya mengalami ini, saya ngajarkan kepada insan, kepada next generation. Saya ngajarkan kepada Hari the next generation. Saya ngajarkan kepada Justin the next generation. Saya ngajarkan kepada Pak Irfan's next generation. Dan kemudian mereka ngajarkan kepada generasi berikutnya. Maka kita jadi sebuah bangsa. Kemudian saudara, kota Serang akan berubah. Amin. Ketika kita jadi sebuah bangsa. Semua orang yang berpikir hidup harus kudus karena kita jadi sebuah bangsa. Itu yang disebut pengaruh kita melebar. Amin saudara. Orang-orang akan datang ke gereja karena kita sudah jadi komunitas. Kebudayaan kita satu, bahasa kita satu, cara berpikir kita satu. Sama seperti gereja Taiwan saudara. Pertama mereka datang, mereka bawa game. Setelah mereka datang nggak ada yang main game. Kenapa saudara? Ketika mereka hadapi kita, ini sudah komunitas. Tapi dulu waktu mereka datang, yang mereka hadapi adalah bata-bata aja. Sekarang itu jadi tembok, jadi sebuah kota. Amin saudara. Kita harus bangun gereja kita harus bangun hidup kita menjadi sebuah kota. Kita harus mengalahkan setiap panah api musuh yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Sudah harus aware pikiran apa yang nggak benar dan jangan dijadikan sebuah kesimpulan dan kebenaran. Halo, ada amin saudara. Hamba Tuhan ini nggak berhasil, hamba Tuhan itu nggak berhasil, hamba Tuhan ini nggak berhasil. Gerejanya jelek semua. Berarti kesimpulannya sudah gereja jelek semua. No. Karena Alkitab bilang gereja itu adalah mempelai Kristus. Jangan ambil kesimpulan dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terburuk. Amin saudara. Coba bayangin, ini anak saya. Ya, di depan ada lubang. Itu lubang, kalau kamu jalan jatuh. Supaya saya tahu, supaya saya bisa ajarin dia bagaimana bisa jatuh, saya suruh jalan dulu. Plung ke bawah, bonyok keluarin. Nah, tahu kan? Pengalaman jadi guru dia. Kan bebal ya cara begitu. Betul nggak? Mau menikah harus sama orang percaya. Supaya kamu tahu, coba dulu nikah sembarangan. Nah, ngawur. Banyak hal dalam hidup kita itu nggak bisa belajar pengalaman karena sudah cuma hidup sekali. Halo. Amin. Saya nggak punya pengalaman bangun gereja dan saya nggak mungkin punya pengalaman bangun gereja dulu, saudara, karena saya mulai dari muda, saudara, dan saya nggak punya waktu untuk punya pengalaman. Tapi saya tahu caranya ikutin tuntunan Roh Kudus. Amin, saudara. Belajar dari situ, hidup saudara akan merdeka. Bangun hidup saudara, saudara akan merdeka. Bangun tembok. Amin, saudara. Saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. Mari kita buka di dalam Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut memperbaiki tembok yang tembus dan membutuhkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya, saya suka bahasa Inggrisnya, saudara.
Bahasa Inggris gini, saudara. Those from among you will rebuild the ancient ruins. Runtuhan zaman dulu. You will raise up the age-old foundation. Saudara, keruntuhan itu terjadi, saudara, karena dulu ada orang yang tidak membiarkan. Gereja dulu itu, saudara, sejak kisah para rasul sudah tahu kesembuhan. Sejak kisah para rasul sudah tahu bahasa roh. Sejak kisah para rasul sudah tahu anugerah kebenaran. Tapi kemudian dasar itu runtuh. Sehingga saudara, kota itu ditinggalkan. Yang Alkitab maksud kota itu adalah gereja, saudara. Gerejanya jadi sepi, jadi nggak ada orang lagi. Saudara kalau lihat di Eropa, gerejanya mati semua, gedung besar tapi kosong. Kenapa, saudara? Karena nggak ada kebenaran, fondasinya terbongkar. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bangun fondasi dalam hidup saya, dan dia bangun fondasi dalam hidup dia, dan kita connected satu sama lain, dan dia koneksi satu sama lain, saudara, kita menjadi sebuah kota perlindungan, menjadi kota kebenaran. Amin, saudara. Segala sesuatu pengalaman yang tidak berdasarkan firman Tuhan, tolak itu. Yes. Yeah. Siapa yang ngomong hidup kamu harus susah? Siapa yang ngomong hidup kamu harus sakit? Siapa yang ngomong makin tua makin pikun? Jangan ngomong sembarangan, saudara. Yes. Kaleb enggak tuh, Yosua enggak. Yes. Siapa bilang kalau sudah tua harus pensiun jadi gembala? Musa enggak tuh, Yosua juga enggak, Paulus juga enggak pernah. Siapa yang ngomong? Oh, gereja itu ngajarin, itu kan kata dia, bukan kata Tuhan. Dan kalau kata dia di bawah kata Tuhan, saya percaya firman Tuhan, bukan dia. Kalau Tuhan bilang, saya diurapin, saya diberkatin, saya yang berhasil, saya akan lihat anak cucu. Apa yang Tuhan ngomong, itu yang harus terjadi. Halo, amin. Kalau Tuhan bilang, kamu orang berhikmat, kamu orang yang pilihan Tuhan, jangan terima kalau orang bilang kamu bodoh. Halo, amin, saudara. Jangan tunggu, saudara, nanti saya kaya baru saya nggak minder. Salah, saudara. Saudara sampai kalau kaya jadi sombong, karena sudah dasar sudah tidak minder adalah kekayaan, bukan karena janji Allah. Dasar kita tidak minder anak-anak muda adalah karena kita punya janji Tuhan. Because we know our future. Kenapa? Because Bapak saya mengatakan, saya mengamininya. Amin, saudara. Semua pengalaman generasi di atasnya yang tidak sesuai firman Tuhan, tolak. Tolak. Termasuk pengalaman pastor yang tidak sesuai firman Tuhan, tolak. Karena semua generasi punya kelemahan. Hanya terima yang Alkitab katakan. Hanya terima pewahyuan dari Tuhan dan jadikan itu realita dalam hidup saudara. Maka saudara akan diselamatkan jiwanya. Amin. Saudara akan melihat janji Tuhan berlimpah-limpah terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara.